Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat datang kembali di channel kita Berkat Bagi Semua Bangsa. Pada malam ini kita berkesempatan untuk dapat berbincang-bincang lagi dengan saudara kita, Dr. Daulat Tambunan. Selamat malam Pak Daulat. Shalom Pak, selamat malam. Pada malam ini kita akan membicarakan mengenai akhir zaman Pak ya? Iya. Oke, ini apa namanya topik yang sangat baik kalau untuk kita pelajari agar kita mengerti apa maksud dari akhir zaman di dalam Alkitab. Silakan Pak Dolat, kita berikan waktunya. Ya, bisa dibuat saya Pak. Oke, maaf. Sudah Pak? Oke Pak, saya share bahan ya. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu semua, shalom Pak Ferdinand. Shalom Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kembali kepada saya. Hari ini kita akan membahas mengenai sikap kita menghadapi realita akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa sih penting membahas akhir zaman? Urgensinya apa dalam kita memahami akhir zaman? Yang pertama, kita ketahui bahwa pengajaran tentang akhir zaman ini adalah pengajaran yang paling beragam penafsirannya ya. Selain itu juga sebagai pengajaran yang dianggap paling sulit dipahami. Karena dia berbicara mengenai hal-hal yang penting, mengenai keadaan yang akan datang atau masa depan. Dan juga sebagai pengajaran yang dianggap paling banyak menyimpan rahasia. Jadi kalau kita melihat 4 hal ini, inilah urgensi kita untuk membahas pada malam hari ini mengenai akhir zaman yang alkitabiah atau sikap kita menghadapi realita akhir zaman. Kita mulai dulu dengan kita memahami secara pengertian ya, definisi atau etimologis asal-usul kata yang kita lihat dalam konteks Alkitab. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 26, akhir zaman itu sebagai penyelesaian zaman. Saya tolong bantu baca Pak Ferdinand tentang Ibrani pasal 9 ayat 26. Sebentar Pak, saya buka dulu ya. Ya. Ibrani 9 ayat 26. Ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, ini ayat mau mengatakan bahwa istilah atau pengertian dari akhir zaman itu sebagai penyelesaian zaman ya. Karena di sini disebut ia hanya satu kali, yaitu Tuhan Yesus, dan pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dalam pengertian yang kedua, secara etimologis, akhir zaman juga disebut sebagai akhir masa. Atau 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Ya, jadi disebut di sini akhir zaman diartikan sebagai akhir masa.
Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18, akhir zaman dikatakan sebagai saat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, akhir zaman sebagai saat terakhir atau waktu terakhir. Akhir zaman juga diartikan sebagai akhir zaman itu sendiri dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, ini disebut sebagai akhir zaman atau akhir zaman itu sendiri. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama, akhir zaman sebagai hari-hari terakhir. 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir ya. Atau akhir zaman dalam Matius pasal ke-24, satu pasal ini membahas tentang masa-masa terakhir atau disebut parousia ya, dalam bahasa aslinya disebut parousia dalam Matius pasal 24. Nah, kita memahami bahwa pengertian akhir zaman itu menurut Alkitab seperti penyelesaian zaman, akhir masa, saat terakhir, akhir zaman itu sendiri, hari-hari terakhir, dan masa terakhir. Jadi kalau ada pemahaman akhir zaman itu adalah kiamat, itu keliru ya. Di Alkitab itu tidak pernah dijelaskan akhir zaman itu sebagai pengertiannya kiamat, tidak ada ya. Tapi akhir zaman itu sesuai dengan pembacaan Alkitab kita yang tadi pengertian-pengertian yang tadi saya sebutkan. Silakan Pak. Ya, tadi Bapak bilang akhir zaman itu bukan kiamat. Akhir zaman kalau kita sering mengartikan akhir zaman itu kan seperti di film-film Hollywood itu di mana apa namanya bumi itu hancur, ada meteor jatuh, terbakar dan apa namanya seluruh kehidupan habis. Jadi yang Bapak maksudkan tadi itu akhir zaman bukanlah seperti itu. Itu yang bukan seperti itu yang dimaksud oleh Alkitab. Iya, itu masuk dalam kategori atau masa disebut akhir zaman ya. Hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat konteks Alkitab, masa kita sekarang ini adalah masa akhir zaman. Berpatokan ketika saya memahami patokan waktunya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Oke. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah itu saya memahami bahwa masa itu adalah disebut sebagai masa akhir zaman. Sampai kita sekarang ini disebut sebagai masa akhir zaman, nanti sampai dunia kiamat, bukan dunia kiamat ya, dunia ini selesai sesuai dengan nubuat Alkitab, itu disebut akhir zaman. Masa akhir zaman. Jadi sekarang sejak kenaikan Yesus ke surga sampai nanti suatu saat di mana bumi itu lenyap, itu adalah masa akhir zaman. Iya, masa akhir zaman. Jadi kalau misalnya, jadi berarti maksud Bapak itu kalau pada saat kita berkata akhir zaman, itu bukan sesuatu yang akan terjadi nanti, tapi yang sekarang terjadi sekarang ini. Iya,
Berbicara tentang akhir zaman itu berbicara yang ada saat ini, juga berbicara tentang yang akan datang. Iya. Ya, Jadi maksud saya gini, jadi kan kadang-kadang orang-orang, oh akhir zaman itu masih jauh, masih belum terjadi. Apa namanya, dunia dunia belum kiamat, dunia belum hancur. Tapi sebenarnya dalam konteks Alkitabiah itu sekarang ini adalah waktu akhir zaman karena Yesus telah bangkit, telah naik ke atas surga. Ya, iya, Pak, ya? saya memahaminya demikian. Hmm. Ya, Alkitab juga berbicaranya demikian. Ya, kalau kita melihat tadi 2 Timotius pasal 3 ayat 1, bagaimana orang atau ciri-ciri orang pada akhir zaman itu, itulah ciri-ciri orang yang kita lihat sikapnya itu seperti sekarang ini. Iya. Ya. Tetapi itu masih permulaan akhir zaman. Kita ini masih masa-masa permulaan akhir zaman. Kalau kita melihat lebih jelas lagi di Matius pasal 24, tanda-tanda akhir zaman itu juga sudah terjadi. Tapi kata Alkitab, itu bukan kesudahannya. Ya, masih disebut masa-masa awal akhir zaman. Nanti kita akan lihat konteks lebih lanjut lagi, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, ada 3 model para penafsir ekstrim ya atas akhir zaman ini. Penafsir yang pertama itu disebut mania eskato. Artinya selalu membicarakan tentang akhir zaman. Khotbah-khotbahnya, pendalaman Alkitabnya, ya, itu selalu bicara tentang akhir zaman. Ini disebut orang yang sangat mania terhadap eskato. Artinya eskato itu eskatologi ya, membicarakan tentang akhir zaman atau peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi selalu khotbah-khotbahnya itu berbicara tentang akhir zaman. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat Alkitab, Alkitab itu kan tidak hanya berbicara tentang akhir zaman, tapi berbicara tentang keluarga, berbicara tentang bisnis, pekerjaan. Ini yang akan kita bahas minggu depan ya, oleh Bapak Ferdinand. Tapi penafsir yang pertama ini sangat mania dengan akhir zaman. Ya, dia hitung-hitung tuh. Ya. Yang setiap hari dibahas yang hitung-hitung angka itu. Akhirnya banyaklah para penafsir-penafsir ini mengira-ngira atau menentukan tanggal pasti. Setelah dihitung-hitung ya, itu yang dibahas hampir tiap minggu, tiap hari di gereja atau di komselnya. Akhirnya ada orang-orang yang menentukan tanggal. Ya. Akhirnya saking manianya ya, jemaat juga mengikuti. Padahal setelah tanggal itu nggak terjadi apa-apa. Ya. Akhirnya mereka kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan gereja. Kecewa dengan Alkitab akhirnya. Akhirnya kecewa dengan Alkitab. Benar. Itu yang mengenai mania eskato ini banyak terjadi di tahun 80 dan 90 Pak ya kalau tidak salah ya. Betul, banyak sekali yang apa namanya gereja-gereja aliran-aliran tertentu yang apa namanya mereka mencatat dulu kalau kita ingat itu tahun 2000 dengan Y2K-nya itu juga pada saat itu dihubung-hubungkan dengan akhir zaman. Iya. Tahun 1999 sebelum Y2K itu kan apa namanya karena kalau kita karena di Alkitab di kitab Wahyu tertulis 666 tetapi mereka ada apa namanya sudut pandang tertentu berkata bahwa itu sebenarnya terbalik itu 999 jadi tahun 1999 ya kan jadi akhirnya bilang oh itu apa namanya akhir zaman ya apa namanya lebih cocok namanya itu ilmu cocokologi ya berarti namanya Pak ya.
ya apa namanya mengambil sesuatu dan mencocok-cocokkan dengan ayat-ayat Alkitab, ya kan? Eh, Ya, kalau belum kita lagi mencocok-cocokkan dengan fenomena alam. benar, padahal padahal apa namanya terjadi sekarang itu udah terjadi dari 2000 tahun yang lalu, ya kan? Iya, Kita bilang bahwa tsunami terjadi pada tahun 2006 ya, waktu itu tsunami Aceh. Wah, itu ada salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Sebenarnya itu tahun 100 tahun sebelumnya pun tsunami sudah terjadi. Ya kan, bukan hanya di Indonesia tapi di bagian negara yang lain juga sering terjadi. Apa namanya gunung Gunung Merapi meletus, Krakatau meletus, itu tanda akhir zaman. Padahal itu adalah fenomena alam yang biasa sebenarnya kan, iya, dan makanya ya, itu ya makanya ini apa namanya makanya kenapa saya katakan bahwa hal ini yang kita diskusikan pada malam ini itu penting supaya supaya para jemaat itu para orang-orang yang orang-orang Kristen itu tidak salah sangka, tidak apa namanya jangan jangan hanya mendengar dan menerima, tapi kita juga harus mendengar dan mencerna apakah itu benar atau tidak sesuai dengan Alkitab atau tidak. iya, tanda-tanda akhir zaman memang kalau kita pelajari demikian ya, tapi bukan berarti itu kesudahannya, ya. Kita harus memahami itu dulu dalam konteks kita memahami akhir zaman supaya kita jangan menjadi penafsir-penafsir yang ekstrim, ya. Nah, kalau kita melihat ya, coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga Pak sampai dengan 14. Matius 24 ayat ketiga sampai 14. Bentar. Sampai ayat 8 dulu, Pak. Ayat Matius, ketiga sampai dengan ayat 8. Matius 24 ayat 3 sampai 8. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya, ini baru ya penderitaan ya, bukan kesudahannya. Ini masa di mana peristiwa-peristiwa ini terjadi pada masa akhir zaman. Jadi jangan dijadikan patokan ya bahwa itu nanti tanda-tanda kedatangan Tuhan sampai akhirnya menentukan tanggal karena hal-hal tersebut ya dihitung-hitung. Padahal kalau kita baca ayat yang ke-6 itu belum kesudahannya dan masih ayat 8 masih disebut dengan masa permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru. Ya. Nah, yang kedua, penafsir ekstrim yang kedua ini fobia eskato. Artinya para penafsir atau kelompok atau golongan orang seperti ini sangat takut membicarakan akhir zaman. Atau bisa dikatakan sangat takut membicarakan masa-masa yang akan datang. Mereka merasa itu nggak penting, ya.
itu hanya persoalan Alkitab yang menakut-nakuti saja, ya. Maka di dalam khotbah-khotbahnya, di dalam program gereja, kurikulum gereja, khotbah-khotbahnya itu tidak ada menyinggung sama sekali tentang akhir zaman, ya. Yang disinggung berkat, mujizat, keluarga. Tapi ketika mau membahas akhir zaman, nggak usah lah itu, ya. Ini juga keliru ya, bahwa sebenarnya jemaat perlu diajarkan tentang akhir zaman supaya jemaat itu memahami Alkitab, pengajaran Alkitab itu secara utuh, ya. Tidak hanya berkat, mujizat, penderitaan, tetapi juga bicara tentang akhir zaman. Mengenai penderitaan juga ya, Pak ya? Ya, makanya yang perlu dibahas adalah Kejadian sampai Wahyu. Iya. Jangan Kejadian sampai Maleakhi saja, ya, atau hanya bahas tentang kitab Injil-Injil saja, ya. Tapi harus dibahas dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Dan juga penafsir yang ketiga ini adalah kelompok orang yang anti atau pengejek eskato. Nah, kelompok seperti ini biasanya adalah yang mempunyai paham sekularisme, paham ateis, yang tidak mempercayai adanya Tuhan, yang melihat bahwa bumi atau dunia ini akan berjalan terus seperti biasa. Ya. Bisnis berjalan seperti biasa, kehidupan dan kematian berjalan seperti biasa. Nah, kalau kita melihat pada zaman pelayanan Rasul Petrus sudah ada nih orang-orang yang model seperti ini sampai sekarang ya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Iya, timbul ini pengejek-pengejek atau kaum-kaum sekularisme, kaum-kaum ateis, atau bisa dikatakan apa ya, kaum-kaum milenium ya, yang hidup menuruti hawa nafsunya saja, konteksnya hanya berbicara tentang hedonisme ya, berbicara tentang konsumerisme, materialisme. Ya, mereka ini pengejek-pengejek nih. Ya, mana dari dulunya cerita tentang akhir zaman, dari dulunya cerita tentang pengangkatan. Mana nggak terjadi kok. Semua berjalan seperti biasa kok. Benar. Udah, jangan percaya yang kayak gitu-gitu. Kita udah hidup aja bisnis. Kita hidup aja senang-senang. Ya, senang-senang. Lupakan itu. Hidup kita menuruti hawa nafsu kita. Jadi ada 3 nih, Pak. 3 penafsir ekstrim atas akhir zaman ini. Bagaimana ini, Pak? Ya. Makanya itu Pak, pembelajaran ini tentang akhir zaman itu penting sekali karena apa namanya? Saya yakin pendengar di rumah juga dalam suatu waktu pasti ada mendengar dari salah satu dari 3 itu. Ada yang mani eskato yang sehari-hari cuma ngomong mengenai akhir zaman, ya kan? Ada yang fobia eskato juga yang hanya dalam pengajarannya hanya mengajarkan mengenai berkat.
mujizat. Ada juga yang seperti Bapak bilang tadi, pengejek itu atau anti eskato yang mengatakan oh itu cuma dongeng belaka, tidak pernah terjadi. Kalau kalau akan terjadi kan sudah terjadi semestinya, sudah 2000 tahun, butuh berapa lama lagi gitu. Nah, tapi memang pendengar tuh harus diajarkan pengajaran yang benar mengenai Alkitab supaya mereka tidak condong ke salah satu antara mania, fobia atau anti eskato itu. Bahwa pengajaran mengenai akhir zaman itu adalah memang benar-benar ada di Alkitab dan harus kita ketahui apa maksud dari pengajaran akhir zaman itu, Pak ya. Iya, betul, Pak. Maka melalui channel YouTube Yesus Berkat bagi Semua Bangsa ini kita akan gali ya lebih dalam mengenai akhir zaman ini dan sikap kita harus bagaimana ketika menghadapi realita akhir zaman. Iya. Ya. Saya mencoba membagi pembagian waktu ya untuk menjelaskan tentang periode akhir zaman, bukan bermaksud untuk menghitung-hitung ya, tapi untuk menjelaskan peta zaman atau periode akhir zaman berdasarkan Alkitab ya, pemahaman yang saya pahami. Nah, ini ada warna merah disebut masa hidup Yesus ya. Saya buat dengan warna merah karena ini kan masa pengorbanan Yesus ya. Iya. Ya, Yesus disalibkan, lalu Yesus naik, turunnya Roh Kudus. Nah, ini masa di mana sudah terjadi. Ya. Lalu saya sebut tadi adalah setelah masa kenaikan Yesus, lalu turunnya Roh Kudus, itu disebut sebagai akhir zaman. Ya. Itu yang saya bilang saya buat dalam warna kuning. Ya. Nah, kalau mau kita lihat masa kini atau ini disebut sudah mendekati di mana kesudahannya itu sudah semakin dekat. Ya. Kalau coba diperkirakan kita berada masih dalam konteks masa akhir zaman disebut masa zaman anugerah. Ya. Ini di sini masih kasih karunia Tuhan Yesus ini masih berlaku. Ya. Masih dinyatakan secara berlimpah begitu ya. Karya-karya, tanda-tanda mujizat luar biasa. Tapi kita di sini adalah masuk di mana proses di mana akhir zaman. Itu yang tadi saya katakan ya. Nanti setelah masa akhir zaman itu atau sifat zaman anugerah itu selesai, itu akan masuk dalam masa rapture. Ya. Masa pengangkatan gereja orang-orang percaya. Ya. Lalu setelah itu masuk disebut masa antikris. Masa antikris itu dibagi dua periode. Masa kesusahan kecil 3,5 tahun dan masa kesusahan besar atau Great Tribulation. Ya. Lalu setelah itu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menginjakkan kaki di bumi. Nah, ini uraiannya. Ya. Jadi tahap-tahap kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman itu dibagi dalam 2 tahap ya. Kedatangan Yesus bersifat pribadi dan langsung itu sifatnya adalah tak terduga, tiba-tiba ya, sesuai dengan ayatnya masing-masing.
Kita tidak membacanya satu persatu, tapi kita melihat sifatnya ya, sifat kedatangannya. Juga dalam kemuliaan Bapa yang diiringi oleh malaikat, kesaksian malaikat, kesaksian para rasul. Nah, kedatangan Yesus itu dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu di udara, itu yang disebut dengan masa rapture, pengangkatan, ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Mari, Pak. 1 Tesalonika 4. Bentar, 1 Tesalonika 4. Satu Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, masa kedatangan Tuhan yang pertama itu adalah masa di mana Tuhan datang tetapi belum menginjakkan kaki ke bumi. Dia masih di udara. Ya. Makanya disebut di ayat 17 kita menyongsong Tuhan di angkasa atau di udara. Nah, di sini adalah masa disebut masa rapture atau pengangkatan ya. Yang ikut di sini adalah kita yang hidup ya, yang masih tinggal, dan juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ya, jadi pertama orang-orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, itu yang saya pahami, mereka ada di Firdaus ya. Di Firdaus itu orang-orang yang hidup, orang-orang yang mati di dalam Kristus, ya, tidak langsung masuk ke sorga, tetapi ke Firdaus, atau disebut tempat mereka beristirahat, transit sementara. Belum ke surga. Belum ke sorga. Ya, mungkin di sini dikatakan prasorga ya, tapi belum sorga, ke Firdaus. Ya, nah di sini adalah orang-orang yang tinggal di Firdaus, mereka yang mati di dalam Kristus yang ada di Firdaus lebih dahulu bangkit. Ya. Lalu mereka yang hidup, kita nih, orang percaya, ya, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, hidup di dalam kekudusan, ya, sering mengikuti channel YouTube ini, Puji Tuhan. mengikuti renungan-renungan harian, Amin. ya, mempelajari, merenungkan, ya, hidup di dalam firman. Nah, orang-orang inilah yang akan diangkat pada masa kedatangan Kristus yang pertama. Ya. Dan orang-orang inilah yang akan tidak mengalami yang namanya disebut tadi masa antikris, Pak. Ya. Ini kan masa antikris ini kata Alkitab adalah masa di mana penderitaan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat di Wahyu 13 itu antikris dinyatakan, ya, antikristus itu dinyatakan, dan orang-orang Kristen yang tidak ikut rapture itu mengalami banyak penderitaan, ya, disebut masa 3,5 tahun masa antikris itu dinyatakan disebut masa kesusahan besar, ya, atau Great Tribulation. Tujuannya apa? Kedatangan Yesus di udara. Yang pertama adalah tujuannya untuk menjemput umatnya. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi pengangkatan ini dipahami secara imparsial, ya, terpisah dia, ya, terbagi. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan seseorang sedang bekerja di ladang,
satu ditinggal, satu terangkat. Ya, suami istri sedang tidur di tempat tidur, satu diangkat, ya, satu ditinggal. Ya, itu yang disebut imparsial. Terpisah dia. Artinya tidak semua diangkat, adalah orang-orang yang pilihan. Tujuannya juga untuk menghakimi dan memberi upah bagi mereka yang percaya dan untuk mengakhiri pelayanan si penahan, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Di penahan. Coba bisa dibaca, Pak. Mungkin supaya bisa lebih jelas ya. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya. Penahan ini disebut sebagai orang-orang kudus ya, gereja. Ya. Sebelum masa antikris itu dinyatakan disebut pendurhaka yang kejam ya. Itu dinyatakan si penahan itu disingkirkan atau diangkat, di rapture. Ya, disitulah masa di mana mengakhiri pelayanan si penahan. Nah, masa antikris ini atau kedatangan Tuhan rapture ini masih ditahan, Pak, oleh kita, orang-orang kudus. Artinya supaya makin banyak dulu orang bertobat. Makin banyak dulu orang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus. Makanya sangat tepat ini, Pak Ferdinand membuat channel YouTube. Memberikan renungan setiap hari supaya makin banyak orang bertobat gitu. Mengenal Tuhan, mengenal Yesus gitu. Nah, kalau sudah cukup waktunya dikira Tuhan, ya, masa kedatangan Tuhan itu atau disebut dengan rapture itu, penahannya itu sudah selesai, ya, sudah selesai masanya, itulah yang disebut masa rapture, di mana mengakhiri masa pelayanan si penahan tersebut. Sekarang ini masih ada orang-orang kudus, Pak, yang menahan. Ya, mungkin mereka berdoa buat keluarganya, Tuhan jangan dulu datang. Keluarga saya belum bertobat semua. Iya. Ya. Keluarga saya masih terlibat okultisme, masih belum bertobat. Ya. Nah, itu orang-orang yang menahan. Nah, yang kedua, setelah masa rapture, lalu selesai masa antikris, ya, lalu disebut dengan masa kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Nah, ini benar-benar Yesus sendiri itu datang ke bumi, Pak. Kita tahu pada peristiwa Pentakosta, murid-muridnya itu diberitakan oleh malaikat Tuhan. Coba tolong dibaca, Pak, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bentar, Pak. Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke 11. 11. Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya, ini masa di mana dibuatkan oleh Tuhan sendiri bahwa Yesus yang naik itu juga Yesus yang akan turun. Ya. Maka di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7, Wahyu 1 ayatnya yang ke-7. iya.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka akan yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Iya, ini di masa di mana nanti Tuhan menginjakkan kakinya di bumi dan semua mata melihat dia, Pak. Pak, boleh tanya dong? Iya, Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini pertanyaan mungkin agak agak apa namanya pertanyaan anak-anak ya. Ini bumi kan bulat Pak ya, iya, bumi berputar. iya, Kalau satu ada di sini, misalkan ada satu apa namanya Tuhan ada di sini, berarti yang melihat kan cuma dari posisi sini saja. iya, Yang belakang tidak melihat, iya, iya, ya kan? ah. Berarti apakah yang diangkat cuma dari sini saja? Yang melihat maksudnya. Iya, Enggak, nanti kalau masa peristiwa kedatangan Yesus ke bumi itu adalah semua mata melihat, Pak. Ya, kita nggak bisa pakai logika itu. Kalau kita mau pakai logika itu, eh, nggak bisa dong kita pakai teknologi yang sekarang. Teknologi sekarang aja kita bisa melihat semua kejadian di bumi, ya kan? Perang, kita dunia teknologi digital dan semua media-media, kita bisa ketahui, Pak. Kita bisa lihat. Nggak ada yang tersembunyi. Masa sekarang itu nggak ada yang tersembunyi. Kejadian di Amerika, kejadian di Prancis, kejadian di ujung bumi pun kita bisa tahu, Pak. iya. Nah, menurut saya masuk akal logika firman Tuhan ini mengatakan semua mata akan melihat. Ya, yang lucu Semua buat mata saya, akan melihat. yang lucu buat saya Pak ya, Bapak mungkin bisa koreksi saya. 2000 tahun yang lalu sebelum ada teknologi seperti begini, orang-orang mendengar itu mereka percaya, mereka mengimani. Iya, Tetapi sekarang 2000 tahun kemudian dengan segala macam teknologi yang kita gunakan, bahkan sekarang pun Bapak berada di mana sekarang Pak ini Pak? di Tomang, Pak, Jakarta Di Barat. Tomang, Jakarta Barat. Saya ada di Bekasi. Kita masih bisa bertemu, bisa melihat tatap muka. Betul. 2000 tahun kemudian dengan segala macam teknologi ini, iman kita kalah dengan 2000 tahun yang lalu. Iya. Iya kan? Dengan teknologi ini kita masih sampai pertanyaan begitu kan apa namanya bagaimana bisa melihat kalau ada di situ bagaimana yang bagian lain bisa melihat padahal kehidupan kita dengan teknologi sudah jauh sekali daripada 2000 tahun yang lalu. Ya, makanya Pak, firman Tuhan itu sangat relevan, Pak, ya, dengan pengetahuan sekarang. Ya, kalau firman Tuhan ini sudah bicara tentang pengetahuan teknologi maju, yang terjadi sekarang ini sudah dinubuatkan, sudah diprediksi, sudah diperkirakan, ya. Jadi sangat keliru ya kalau membahas Alkitab ini. Alkitab jadul, kitab nggak Relevan. ya terhadap pengetahuan teknologi. Wah, sangat relevan sekali, gitu ya. Jadi konteks sekarang ini masuk akal, Pak. Firman Tuhan ini berbicara kayak begini ya masuk akal. Di mana nanti Tuhan Yesus turun ke bumi, semua mata akan melihat. Ya. Semua orang akan melihat. Tujuan kedua kedatangan Tuhan Yesus ke bumi itu adalah menghukum binatang atau antikris itu ya. Nabi palsu dan para malaikatnya. Itu ada di dalam Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Nanti secara kalau kita masih ada waktu kesempatan kita akan membahas secara tersendiri kitab Wahyu ini ya. Iya. Supaya Pak, sebelum kita masuk lebih lanjut, Pak. Iya. Apa namanya? Ini mungkin mesti kita jelaskan kepada pemirsa pendengar di rumah. Antikristus yang disebutkan itu bukan cuma satu. Antikristus itu bukan apa maksudnya? Bukan nanti pada saat
pada saat hari-hari terakhir itu antikristus itu sampai dari zaman kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai sekarang antikristus itu ada. Antikristus kan artinya yang menolak ketuhanan Yesus. Benar kan Pak ya? Betul, betul. Jadi Ya. apa namanya, kalau kita masih membayangkan antikristus seperti film-film Hollywood di mana nanti akan datang orang dan dia apa namanya, ya seperti kalau kita lihat film-film Hollywood gitu, itu bukan seperti gitu. Antikristus adalah orang-orang yang sekarang pun yang menolak ketuhanan Yesus, keilahian Yesus, itu disebut antikristus. Iya, begini Pak, itu benar sekali ya, pemahaman kita mengenai hal itu benar. Orang-orang yang menolak Kristus, yang menolak gereja, yang itu bisa disebut dengan antikristus. Tetapi saya mau mengatakan itu masih pra antikristus. Ya. Nanti pada waktunya antikristus yang benar-benar itu baru benar-benar dinyatakan. Dalam Wahyu 13 itu disebut masa kesusahan besar. Ya. Jadi antikristus yang sekarang ini ya mau bisa dikatakan masih pemanasan gitu Pak, permulaan. Tetapi antikristus yang sesungguhnya akan benar-benar dinyatakan ya sebagai pribadi dan juga sebagai pemerintahan, ya sebagai kuasa. Nah, kalau kita lihat di Wahyu 13 ini, mereka ini berkuasa atas sosial politik, ekonomi, agama, ya. Wahyu 13 itu, ya. Mereka akan berkuasa terhadap orang yang kecil, besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, ya. Ayat Wahyu 13 ayat 16, ya. Dan mereka diberi kuasa secara politik, ya, secara agamawi dan secara ekonomi. Nah, pada masa kesusahan besar yang namanya antikris ini baru benar-benar dinyatakan, Pak. Oke. Begitu, Pak. Memang nanti agak ada pokok bahasan tersendiri sih mengenai hal ini ya. Nanti kita coba cari waktu untuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Baik. Ya. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengikat iblis selama 1000 tahun. Ya, menyelamatkan Israel, ya. Artinya Israel secara harafiah ya, secara jasmani, karena masa sekarang sampai sekarang ini Israel itu sendiri belum mempercayai Yesus. Ya. Israel di sini adalah apa namanya, maksudnya adalah orang-orang pilihan Tuhan kan ya, maksudnya orang Ya, Israel yang secara bangsa ya. Ya. Tapi nanti ketika Tuhan itu datang, ya, mereka lihat dengan mata sendiri sebagai raja, sebagai hakim. Nah, disitulah Israel percaya. Ya. Tapi sekarang mereka kan nggak percaya karena dilihat Yesus sebagai manusia kan. Benar. Sebagai Mesias, Yesus malah ditolak dan dihukum mati oleh mereka. Dan tujuan yang kelima itu menghakimi segala bangsa. Maaf. Lalu tujuan yang keenam juga memulihkan semua ciptaan dan mendirikan kerajaannya. Nah, secara khusus juga agak mundur ke belakang ya, bahwa pada masa tribulasi atau disebut kesusahan besar atau aniaya besar, ya, itu disebut sebagai tribulasi atau masa aniaya besar. Tribulasi itu disebutkan dalam Alkitab, ya, menurut ayat-ayat ini, ya. Ada lamanya tribulasi tidak disebutkan secara definitif ya dalam Alkitab. Tetapi kalau kita memakai nubuatan kitab Daniel itu disebut 70 masa. Ya. Atau disebut sebagai
masa tribulasi itu disebut 7 tahun, ya. Dan masa aniaya besar itu disebut 3,5 masa atau 3,5 tahun, atau disebut 42 bulan atau 1260 hari dalam kitab Wahyu. Nah, tribulasi ini sebagai masa aniaya besar atau kesusahan besar oleh iblis dan sekutunya, meliputi aspek politik dan militer, keagamaan dan ekonomi. Ya, ini disebut masa di mana antikris itu dinyatakan. Ya. Pada masa ini juga dipahami bahwa bangsa Israel secara besar-besaran menjadi percaya kepada Yesus. Ya, pada masa aniaya besar ini. Ya, maaf, saya potong sedikit Pak ya. Ya. Bisa kembali ke slide sebelumnya ya. Ini tribulasi ini sebagai masa aniaya besar oleh iblis dan sekutunya yang meliputi aspek sosial, politik, dan militer, keagamaan, dan ekonomi. Ya, ini kan kita ambil ini dari dari Wahyu. Alkitab, ya dari Wahyu. Itu kan maksud saya seperti tadi saya coba jelaskan itu bahwa ini adalah tribulasi yang sesungguhnya yang real, bukan seperti kalau di film-film itu seperti secara mistis penganiayaan itu terjadi, tapi penganiayaan yang terjadi adalah penganiayaan seperti aspek sosial, politik, militer, keagamaan, dan ekonomi. Ya, maksud saya itu bukan kalau kita lihat film-film mengenai akhir zaman kan itu selalu dianggap itu sebagai mistis gitu loh, Pak. Cerita fiktif. Iya, dan seperti Bapak kalau mungkin pernah nonton film Omen itu kan, dia tuh bisa menggerakkan barang dengan pikirannya atau seperti apa. Sebenarnya bukan hal seperti itu, tapi penganiayaan yang sesungguhnya adalah penganiayaan secara politik, militer, agama, dan ekonomi. Iya, saya memahami begini Pak ya. Sebenarnya film-film itu sebenarnya diadopsi dari peristiwa di Alkitab ya Pak ya. Iya. Ya, film-film itu di Hollywood itu sebenarnya diambil dari peristiwa Alkitab ya. Cuman memang kan dibumbui hal-hal yang bersifat entertain juga ya, hiburan ya. Kadang dilebih-lebihkan, kadang juga dikurangi maknanya. Tapi kalau kita mau melihat esensi film itu, di masa yang akan datang akan timbul suatu pemerintahan yang menguasai dunia, menguasai bumi secara politik, keagamaan, ekonomi, militer, itu benar. Sesuai dengan cerita Alkitab. Nah, di masa itulah sebenarnya gereja atau umat Tuhan mengalami masa aniaya. Ya, Aniaya yang lebih besar daripada sekarang, Pak ya? Aniaya yang lebih besar. Padahal kalau kita lihat sekarang di Indonesia, gereja banyak teraniaya, kita bilang ya, Pak ya? Betul, tapi itu masih meliputi sebagian kecil, tapi di masa antikris atau masih aniaya besar itu meliputi semua, Pak. Ya, dunia. Ya, tapi untungnya kita udah nggak ikut itu lagi ya. Kita sudah di rapture, kita sudah diangkat, kita yakini, kita imani. Karena banyak orang, kata Alkitab, yang tidak selamat pada masa aniaya besar itu. Ya. Banyak yang murtad, itulah istilahnya. Iya. Maaf, kalau tadi Bapak bilang gereja pada saat setelah rapture itu tertekan, berarti pada saat rapture Bapak berkatakan pertama-tama orang yang telah mati sebelumnya yang percaya pada Tuhan dibangkitkan. Setelah itu orang-orang hidup diangkat, ya kan?
Masih ada sisa orang di dunia kan, berarti orang yang tidak percaya. Ya, Tapi ada juga gereja berarti di situ kan? masih ada gereja. Masih ada gereja. Berarti pada saat waktu apa namanya tribulasi penganiayaan itu selama 7 tahun itu, berarti masih ada kesempatan untuk orang-orang yang ditinggalkan itu untuk bertobat. Ya, memang tujuannya seperti itu. Jadi saya mau artikan bahwa mereka ini yang tidak mengalami rapture adalah bisa dikatakan orang-orang yang baru percaya, ya, baru-baru bertobat, ya, baru-baru kenal Tuhan, yang perlu dimantapkan imannya melalui ujian dalam Ya, masa tribulasi ini. Atau juga ada orang-orang yang tertentu yang dipilih Tuhan yang perlu supaya dia digodok untuk semakin dewasa, ya, semakin murni imannya. Ada beberapa orang yang ya itu kedaulatan Tuhan ya, bukan kedaulatan daulat ya Pak ya. bukan kedaulatan tamunan, Pak ya. Kedaulatan Tuhan lah yang memilih Ya. orang-orang itu. Ya, tapi saya memahami secara pribadi kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, itu mengalami rapture. Ya. Tapi tujuannya betul, Pak. Supaya orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya itu. Ya, makanya disebut sini bangsa Israel secara harafiah dan juga secara rohani. Atau orang di luar bangsa Israel. Ya. Itu mengalami peristiwa besar-besaran akan percaya kepada Yesus. Jadi Ya, gimana Pak? Kalau kita bisa lihat itu berarti meskipun sudah sampai akhir zaman, meskipun sudah pada saat dunia itu akan berakhir, Tuhan tuh masih memberikan kesempatan kepada orang-orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Betul, Pak. Ya. Sampai detik-detik terakhir pun Tuhan masih memberikan kesempatan. Betul, Pak. Sebenarnya kalau mau dikatakan masa kasih karunia atau masa anugerah itu ya sampai selesainya. Iya, sampai selesai. Iya. Sampai selesai. Iya. Itu ya, Pak. Iya, iya. Nah, dan kita tahu sebelum masa kedatangan Kristus ke bumi akan terjadi masa aniaya besar, ya. Di sini gereja tidak mengalami masa tersebut karena sudah diangkat. Lalu kedatangan Kristus dengan umatnya yang kudus di bumi di Wahyu 19. Lalu terjadilah perang Harmagedon, ya. Tuhan akhirnya mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, di masa kerajaan 1000 tahun di bumi terjadi damai dan kebenaran yang meliputi bumi, ya. Iblis dikalahkan, dikunci selama 1000 tahun. Mereka yang memerintah ini adalah orang-orang Kristen yang saleh dalam perjanjian lama dan yang hidup yang mengalami rapture. Ya, di situ kita memerintah bersama Kristus. Ya, lalu Israel mengalami pembaruan dan pertobatan, ya, dan bangsa-bangsa itu akan menginjil ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan mereka mengalami lahir baru dan percaya kepada Kristus di masa 1000 tahun ini. Yang terjadi setelah kerajaan 1000 tahun, bumi akan berakhir dan sehingga ia bukan sebagai keadaan yang paling akhir. Nah, iblis yang diikat tadi di masa 1000 tahun akan dilepaskan kembali, ya, di Wahyu 20 ayat 7, lalu iblis mengadakan pencobaan yang paling akhir bagi orang yang sudah bertobat pada kerajaan 1000 tahun dan mengumpulkan semua bangsa yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya di ujung-ujung bumi disebut perang Gog dan Magog, ya, Gog ini ya, bukan God, dan menyerang kota di mana orang-orang kudus berada. Tapi mereka dikalahkan oleh Tuhan sendiri, lalu inilah masa terakhir. Iblis dihukum masuk ke dalam api neraka, kekal bersama binatang atau antikris itu dan nabi palsunya. Maka di sini disebut, maka terjadi kebangkitan yang kedua atas semua orang yang mati yang akan dihakimi
di tahta putih. Dan muncullah langit dan bumi baru, muncul juga Yerusalem baru. Ini disinilah masa terakhir Tuhan bersama-sama dengan orang percaya. Dan apa yang kita pelajari dari mengenai akhir zaman ini, agar kita menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab, agar kita menjadi umat Tuhan yang kudus dan rajin beribadah, ya, agar kita menjadi warga gereja yang berhikmat, agar kita menjadi warga gereja yang selalu menantikan kedatangan Tuhan, agar kita menjadi warga gereja yang menghargai keberadaan Tritunggal Tuhan, agar kita menjadi warga gereja yang berwawasan kekekalan, agar kita menjadi warga gereja yang suka bersaksi dan bernubuat atas nama Tuhan, agar kita menjadi warga gereja yang selalu mempelajari firman Tuhan, agar kita menjadi warga gereja yang tidak menyalahgunakan firman, dan agar kita menjadi warga gereja yang tidak takut terhadap kuasa kegelapan, tapi di sisi lain mewaspadai kejahatannya. Ya. Sikap kita dalam menghadapi akhir zaman, ya, ini menjadi topik kunci, tema kunci kita pada malam hari ini. Kita harus semakin tekun di dalam berdoa, semakin menjaga kesalehan hidup, semakin giat memberitakan Injil, semakin bijaksana, berserah dan bertekun, tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita pun harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Begitu, Pak. Pak, boleh saya tanya lagi, Pak, sebelum kita akhiri, Pak? Silakan, Pak. Tadi disebutkan Yerusalem baru, Pak. Ya. Apa itu yang maksud Yerusalem baru, Pak? Ya, dalam Wahyu pasal 21 itu, ini disebut sebagai, kita lihat dulu ya, Wahyu pasal 21. Ayat 9 ya. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan atau mempelai anak domba. Ya. Lalu ayat yang ke sebentar. Ayat ke-10, Pak. Tuh. Oh iya. Ayat yang ke-10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan tembok-temboknya itu sebagai gerbang 12 buah. Nah, ini gambaran dari kota ya, kota Yerusalem baru yang turun dari sorga, ya. Disinilah Tuhan memerintah ya, Tuhan menjadi raja bersama-sama dengan orang-orang percaya. Jadi istilah Yerusalem baru ini merupakan menggantikan istilah Yerusalem secara harafiah yang habis ya, yang musnah ya. Yerusalem Israel. Nah, kita mesti pahami dulu nih ya, kitab Wahyu ini kan konteks utamanya mau dipakai ukuran atau patokannya Israel, Pak. Ya. Maka Yerusalem baru ini mau menggambarkan model Yerusalem yang lama sebagai pemerintahan Tuhan. Di sana di situ ada bait sucinya, ya, ada bait Allah. Di situ Tuhan memerintah Israel dari Yerusalem, ya. Pada zaman kerajaan Salomo, ya, begitu megah Tuhan membangun bait suci itu di Yerusalem. Setelah Tuhan berhadirat memerintah, tetapi pada masa
akhir zaman itu habis, ya. Dan kita tahu kota Bait Suci Yerusalem itu kan habis dihancurkan, ya. Hancurkan oleh bangsa-bangsa Syria, Irak, dan semua, ya, menghancurkan Israel sampai hari ini. Akhirnya kembali lagi Israel, tapi pada masa akhir zaman itu habis, ya, musnah, ya. Maka Tuhan mengganti Yerusalem yang lama itu dengan Yerusalem yang baru, atau disebut dengan sorga, ya, sorga, atau disebut Yerusalem. Artinya bahwa disitulah Tuhan memerintah, Tuhan berada di tengah-tengah umatnya. Begitu, Pak. Jadi Yerusalem baru itu akan ada di atas bumi atau di luar bumi? Nah, kalau saya memahami kejadiannya itu begini, Pak. Kerajaan 1000 tahun itu ada di bumi. Ya. Ya. Lalu terjadi perang lagi, yang disebut perang Gog dan Magog ini. Lalu Tuhan menghukum, ya, binatang dan sekaligus bumi itu. Bumi itu habis semua. Langit dan buminya itu habis. Lalu Tuhan menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Pasal 21, Pak, ya. Ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi langit dan bumi yang lama tempat kita ini sekarang ini akan habis, Pak. Oke. Tuhan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Nah, langit dan bumi yang baru, disitulah Tuhan membuat Yerusalem baru. Gitu, Pak. Saya nggak begitu tahu betul, ya, apakah itu langit dan bumi yang baru itu ada di bumi, ya, atau ada di langit, ya. Itu kemahakuasaan Tuhan lah yang membuat itu. Entah dia posisinya ada di bumi atau di langit. Tapi saya memahami itu akan terjadi langit dan bumi yang baru. Saya tidak memahami bahwa nanti ada planet-planet lagi, lalu ada khusus bumi di planet bumi. Enggak. Saya memahaminya enggak begitu. Semua itu akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Oke. Tapi posisinya saya kurang tahu, entah itu di langit atau di bumi itu. Iya, Kemuliaan Tuhan. Karena banyak pertanyaan, oh berarti nanti Yerusalem baru itu ada di bumi. Iya, karena banyak yang berkata, oh Yerusalem baru itu akan ada di bumi. Tapi kan di Alkitab sendiri tidak tertulis secara pasti ada di mana. Iya. Ya bisa jadi itu ada di bumi, yaitu kemahakuasaan Tuhan. Karena di sini ada diistilahkan sorga yang turun, ya. Iya. Bisa jadi yang turun itu ada di langit atau ada di bumi. Bisa jadi. Kalau bumi sudah tidak ada lagi, ya berarti bukan di bumi berarti kan, ya? Iya. Bisa saja Tuhan menciptakan langit dan bumi baru itu di atas, di angkasa, ya. Mungkin juga, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yeah. Intinya kita berada di langit dan bumi yang baru. Iya. Ya, Yerusalem baru. Begitu, Pak. Dan itu yang selalu kita nantikan, kita rindukan terus-menerus, ya. Benar. Pengharapan kita ada di situ. Benar. Ya, terima kasih Pak Daulat atas waktunya. Ya. Terima kasih, Pak. Pengajaran yang sangat penting dan sangat bagus untuk kita pelajari bagi semua orang untuk mengerti mengenai Alkitab secara keseluruhan. Kalau dengan kata-kata sekarang itu pengertian Alkitab secara holistik, berarti seluruh, Pak, ya. Kita dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai kita belajar Alkitab tuh hanya kita pilih-pilih saja yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus memahami Alkitab itu secara keseluruhan yang saling terkait satu sama lain. Betul, Pak, betul. Nah,
Terima kasih Pak Daulat atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dimanapun Anda berada telah menyaksikan acara kita pada malam ini. Kita akan kembali lagi dengan video-video baru ke depannya. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti terus. Selamat malam Pak Daulat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.